Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya berada di Pepunden di Roro Ombo Basimo. Ini karena dikelilingi oleh punden, ada Mbah Sentono, lalu juga ada Mbah Bau Sentono, apalagi Pak Didi yang di atas itu Kiai Gribik, Mbah Gribik atau Sunan Gringsing. Batu menurut sepengetahuan orang banyak sebagai tempat pariwisata, sebagai kota yang banyak menyimpan sebuah tempat-tempat yang nyaman. Karena saya sampaikan sekali lagi, kemarin kita menyampaikan di Dewi Condro Asmoro ada 8 gunung yang mengapitnya. Nah, sekarang saya di punden ini dekat dengan punden Mbah Sentono, Mbah Bau Sentono, Mbah Simo ini sendiri, Mbah Simo atau Mbah Sumo. Kita akan coba membahas tentang aksara Jawa, aksara So, karena Sentono juga dari So, Mbah Simo juga So, Bau Sentono ada So. Penjelasan tentang aksara So, sifat ingsun kang handulusi. Jadi sifat-sifat Gusti kang Maha Suci, Gusti Allah, Gusti kang akarya jagat di luas. Pengetahuan manusia sangat terbatas, tapi keluasan dari sifat-sifat ilahi itu harus kita pahami. Kita harus mengetahui dan memegang teguh pada sifat-sifat itu. Saya tadi diantar oleh petugas dari ATV, kebetulan Mas Cahyo namanya, cukup luar biasa namanya aja Cahyo, sampai saya tidak bisa. Beliau adalah dari Blitar, Blitar Ludoyo. Di namanya saja Ludoyo. Lirhandayani Dumatin orang yakin. Jadi yakin kepada keberadaan Dohir itu sendiri akan mampu menyempurnakan tuntunan Gusti Kang Maha Suci. Ini Mas Cahyo namanya. Nah, sifat ingsun kan hang tulusi. Saya akan kembalikan dengan peristiwa saya dengan tempat ini dan Mas Cahyo. Mas Cahyo mengantarkan dengan susah payah mencari tempat untuk datang ke tempat ini. Tidak dalam rangka untuk ritual spiritual dalam pandangan umum, tapi sebenarnya mengenal tentang hakikat Allah yang menciptakan manusia dengan keberagaman kemampuan, kedikdayaan, kekuatan dan kesaktian. Karena itu adalah kodrat dan ketetapan ilahi. Jadi di punden ini sendiri, di waktu pada masa Simapardikan telah berkumpul sekian banyak orang-orang yang sudah mengenal tentang ilmu waskito, ilmu tauhid. Jadi di sini adalah orang yang ngilmu, jadi ngangsu kaweruh. Ngaji kaweruh berarti ngaji tentang sebab akibat apa yang akan menjadi peristiwa ketuhanan jika orang melanggar dari ketetapan aturan Tuhan, aturan Gusti, aturan Tien, aturan Allah itu sendiri, maka dia mengenal tentang hukum dan ketetapannya. Dan itu kalau melanggar maka akan terjadi sanksi atau korban yang akan banyak
dialami oleh sekian orang. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, tidak mudah untuk mencapai tempat ini karena dari kota sekian lama dan sekian jam. Maka saya berusaha untuk mencari tempat-tempat itu untuk menjelaskan bagaimana Gusti Allah itu menempatkan orang-orang pilihannya untuk memimpin satu kawasan Simapardikan, tidak semata-mata untuk kemuliaan, tidak semata-mata untuk kemakmuran, tapi mengenal Gusti Akarya Jagat. Itulah yang sebenarnya menjadi tuntutan utama, karena hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Gusti Kang Maha Suci bisa menyatakan atau ternyata kesempurnaan itu hanya rahayu. Jadi rasa uripe Gusti Kang Wening Suci dadi yakin awakmu karena sing urip iki senajan dadi tumindake laku sampurna ya Gusti Allah iku sing menguasai alam hakiki kita sendiri. Sifat-sifat dari Gusti, sifat-sifat dari Allah, maka harus dipahami dan dikenali sedemikian rupa agar seperti saudara-saudara saya yang masih memegang pundak saya di belakang terasa dingin sekali. Kok dinginnya hanya di pundak, di punggung belakang sebelah kanan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan dan tersampaikan, bahwa makhluk ciptaan Allah sebelum-sebelumnya sudah sedemikian rupa diberikan kemuliaan, kesempatan untuk memuji keberadaan Allah itu sendiri. Nah, betapa sangat luar biasa jika manusia semua mengalami sebuah kesempurnaan di dalam memaknai hidup. Tidak akan ada kerusakan, tidak akan kehancuran, tidak akan ada bencana, tidak akan ada musibah, karena semuanya sudah menjadi kodrat. Ketika kita tidak melanggar sebuah ketetapan Allah, ketetapan Gusti, sifat-sifat itulah, sifat-sifat Gusti itulah yang akan menyelamatkan kita. Manusia hanya berkhidmat kepada nilai kehidupan yang sampai sekarang ini dianggap bahwa dalam bentuk ritual itu sudah dianggap sebagai praktek mengenal keberadaan Gusti Kang Akarya Jagat, Gusti Allah. Namun sesembahan, kita bersembahyang, kita ke gereja, kita ke pura, kita ke wihara, kita ke masjid, belum bisa langsung menjawab tentang keberadaan Allah jika kita tidak betul mempraktekkan apa yang menjadi ketetapan hidup kita untuk sempurna, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat takabur, jauh dari sifat iri, jauh dari sifat dengki, jauh dari sifat tamak, serakah, dan hal-hal yang menurut saya itu bukan menjadi ketetapan kita untuk memilih jalan yang tidak sempurna. Nah, mari kita, pemirsa Cahaya Batin, bersama-sama menyamakan frekuensi untuk kembali kepada nilai-nilai luhur kebaikan itu sendiri karena ketetapan Allah. Maka sudah barang tentu saya tidak akan menyalahkan siapa ketika jalannya seperti itu, tapi prakteknya sempurna, sifat-sifat Gusti, sifat-sifat Allah itu dipanut atau dituruti, dilakukan, disempurnakan, maka yang terjadi adalah kesempurnaan dari Gusti Allah Akarya Jagat akan mampu menunjukkan nilai-nilai hidup yang sempurna. Demikian pemirsa Cahaya Batin dari Aksoroso, sifat ingsun kang hantulusi. Jadi sifat dari Gusti itu yang maha luas. Kenalilah kalau sifat dari manusia dan keberadaannya amat sangat terbatas. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi seluruh bangsa. Ingatlah
perintah, amanat leluhur kepada negara yang saya sampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan semuanya, Gubernur, Wali Kota, Bupati, kembalilah kepada nilai-nilai luhur kebudayaan yang sudah menjadi ketetapan sebagai huruf milik kita sendiri. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati. Om Santi 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 Om. Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.